Lu pernah mikir nggak sih, setiap kali lu nginjek aspal jalanan di Jakarta, lu tuh sebenarnya lagi nginjek ribuan tahun sejarah. Bukan cuma aspal, bukan cuma beton, tapi tumpukan peradaban yang terkubur di bawah kaki lu. Selamat datang di Faktanya Fakta. Gue mau ngajak lo ke tempat yang paling misterius di Jakarta. Bukan gedung DPR, bukan juga Istana Negara, tapi ke kedalaman 10, 20, bahkan 100 meter di bawah ibu kota yang macet ini. Kita mau bahas misteri yang sering banget jadi obrolan di warung kopi. Benarkah Jakarta ini duduk di atas reruntuhan kota hilang yang jauh lebih tua, peradaban kuno yang tenggelam dan terlupakan? Sering kita dengar kalau Jakarta itu kota yang tenggelam, tapi faktanya Jakarta itu kota yang mengubur dirinya sendiri. Bayangin aja, ini bukan cuma soal air laut yang naik, tapi tanahnya sendiri ambles terus-menerus. Setiap tahun, beberapa bagian Jakarta turun 5-10 cm. Artinya, dalam waktu 10 tahun aja, rumah-rumah di pesisir bisa lebih rendah 1 meter dari posisi awal. Gara-gara ambles ini, semua yang dibangun beberapa ratus tahun lalu pelan-pelan ditelan bumi. Terus apa yang dilakukan orang Jakarta? Mereka gak pindah, mereka nimbun. Mereka tumpuk lagi pakai tanah, pakai beton, pakai aspal baru. Begitu terus, generasi demi generasi. Hasilnya, kita bukan cuma punya satu Jakarta, tapi kita punya beberapa Jakarta yang saling tindih kayak kue lapis raksasa. Segmen 1, Arkeologi Pengeboran, Batavia yang terkubur. Orang-orang sering salah mengira kalau kota hilang itu harus kayak Atlantis, dengan istana marmer atau kuil-kuil emas. Di Jakarta ceritanya lebih realistis, tapi gak kalah keren. Lapisan pertama yang kita temukan adalah Batavia. Contoh nyata terjadi pada tahun 2014-an, waktu pembangunan MRT dan LRT lagi gencar-gencarnya. Para pekerja konstruksi bukan cuma gali lumpur, tapi mereka ketemu harta karun arsitektur. Mereka nemuin fondasi dermaga kuno, sisa-sisa kanal yang dulu jadi urat nadi Batavia, dan bahkan fondasi Kastil Batavia, benteng utama VOC yang kini sebagian besar udah hilang di atas permukaan. Kenapa semua ini terkubur? Inilah poin pentingnya. Batavia itu dibangun di atas rawa dan tanah aluvial, yaitu endapan lumpur dari belasan sungai yang bermuara di sana. Tanah ini nggak stabil. Ketika VOC terus-menerus menyedot air tanah buat kebutuhan air bersih, tanah liat di bawahnya jadi kering dan kolaps, atau istilah ilmiahnya land subsidence. Bayangin gini, lu punya spons basah, terus lu tindih beban berat, sponsnya kempes. Proses ini berjalan selama 300 tahun lebih. Jadi nggak heran kalau di daerah kota tua, lu harus turun tangga buat masuk ke beberapa bangunan tua. Lantai asli mereka udah lebih rendah dari permukaan jalan yang sekarang. Artinya, Batavia itu nggak hilang, cuma tenggelam dalam timbunan tanahnya sendiri. Segmen 2, jauh sebelum Belanda, Sunda Kelapa, dan Tarumanegara. Kalau Batavia cuma lapisan tipis, kita harus gali lebih dalam lagi. Sebelum Belanda datang dan mengubahnya jadi Batavia, daerah ini udah jadi pelabuhan penting sejak abad ke-12, namanya Sunda Kelapa. Dan jauh sebelum itu, sekitar abad ke-4 Masehi, di sekitar Jakarta dan Bogor berdiri sebuah kerajaan besar bernama Tarumanegara. Para ahli sejarah percaya bahwa pusat-pusat peribadatan dan pemukiman penting dari era Tarumanegara ini juga mengalami nasib serupa, tertimbun. Kenapa? Karena Tarumanegara adalah kerajaan agraris yang sangat bergantung pada sungai. Nah, sungai-sungai ini kan terus-menerus membawa sedimen, membawa lumpur. Selama ribuan tahun, lumpur-lumpur ini mengendap, mengubah topografi daratan. Garis pantai bergeser maju. Banyak orang salah mengira bahwa bukti peninggalan itu harus berupa candi megah. Padahal, yang paling sering ditemukan para arkeolog adalah tembikar, pecahan keramik dari dinasti Cina, dan sisa-sisa kayu perahu yang sudah jadi fosil. Artefak-artefak ini adalah jendela kita menuju kota yang usianya lebih dari 1.500 tahun di bawah sana. Segmen 3, The Plot Twist, Benua Sundalan yang tenggelam. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang bikin kita semua merinding. Segmen yang benar-benar membahas potensi peradaban lama yang sejati, jauh sebelum manusia mengenal kerajaan Tarumanegara. Ini adalah plot twistnya. Apa yang kita bahas sejauh ini, Batavia, Sunda Kelapa, Tarumanegara, semuanya terjadi dalam kurun waktu hanya 2000 tahun terakhir. Tapi, bumi ini jauh lebih tua. Segmen 4, sekitar 12.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, selama zaman es terakhir, permukaan air laut itu jauh lebih rendah, sekitar 100 hingga 120 meter lebih rendah dari sekarang. Pada saat itu, seluruh wilayah Asia Tenggara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu terhubung dalam sebuah benua raksasa yang kita sebut Sundaland. Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Natuna, semua itu adalah daratan. Tantangan sang penjelajah bawah tanah setelah tahu betapa kayanya lapisan di bawah Jakarta. Pertanyaan berikutnya pasti, kenapa kita nggak gali aja? Ada 3 tantangan besar di Jakarta yang membuat penjelajahan bawah tanah jadi misi yang nyaris mustahil. 1. Air tanah korosif. 2. Infrastruktur aktif. 3. Biaya dan teknologi. Misteri kota hilang di bawah Jakarta bukanlah cerita tentang istana mewah, melainkan kisah tentang ketidakberdayaan kita melawan waktu dan geologi. Jakarta ini adalah kota yang unik, di mana sejarahnya tidak diwariskan dalam bentuk bangunan megah yang berdiri, tapi dalam bentuk lapisan-lapisan yang terkubur. Setiap meter kedalaman adalah 1000 tahun yang terlupakan.
Gimana menurut lo? Lapisan sejarah mana yang paling bikin lo penasaran? Apa kita harus berhenti mengubur dan mulai menggali? Tulis komentar lo di bawah dan jangan lupa like dan subscribe ke Faktanya Fakta. Karena masih banyak fakta mind-blowing lain yang akan kita bongkar sampai tuntas. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.